Oke Rangers, ketemu lagi di Cerita Petualang, kisah inspiratif para petualang. Di episode kali ini kita akan membahas tentang volunteer, khususnya di Gunung Gede Pangrango. Ada Kang Dudan. Halo Kang Dudan. Halo Kang P. Sehat Kang Dudan ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu ya Kang Dudan ya. Alhamdulillah sehat selalu. Saya tuh selalu seneng ya ngobrol apalagi sama volunteer gitu, banyak cerita-cerita menarik lah dari volunteer. Jadi sekarang kita kupas tuntas ya Kang Dudan. Siap dikupas kayak jeruk ya. Oh iya benar. Kita kupas tuntas tentang volunteer ya Kang Dudan. Untuk awalan, Kang Dudan ini volunteer di mana Kang? Kalau saya kebetulan Kang, sebelum masuk ke situ saya mau sapa-sapa dulu Kang, karena kebetulan sekarang adalah Hari Lingkungan Hidup. Jadi selamat memperingati Hari Lingkungan Hidup buat rekan-rekan semuanya. Ya semoga lingkungan hidup kita, apalagi alamnya terjaga ya buat kedepannya. Gitu. Amin. Apalagi dengan konflik yang sekarang terjadi ya Mas. Ya, betul. Kita tahu sendiri lah. Semoga aja semakin lestari lah gitu. Siap. Amin. Siap. Lanjut dengan tadi, Bang Pei. Kebetulan saya sekarang jaga di pos Gunung Putri. Jadi kalau di Gunung Gede Pangrango itu ada beberapa volunteer sebenarnya. Tapi yang cukup terkenal itu ada di 3 jalur pendakian. Salah satunya ada di Salabintana, terus ada di Gunung Putri dan di Cibodas. Kalau saya kebetulan di Gunung Putri ada namanya Volunteer Gede Pangrango Operation. Kalau disingkat tuh rekan-rekan biasanya panggilannya Volunteer GPO gitu. Oh, Volunteer GPO ya. Oke. Berarti Kang Dudan ini dari 3 jalur tadi ada volunteer. Kang Dudan itu di volunteer yang di jalur Gunung Putri. Gunung Putri ya, GPO ya. Gunung Pangrango. Gede Pangrango. Gede Pangrango Operation. Oke. Kang Dudan, bagaimana sih awalnya Kang Dudan itu bisa menjadi volunteer gitu? Kalau kita tarik ke belakang, sebetulnya saya dulu asalnya diajak-ajak doang sih sebenarnya. Jadi ada memang kakak saya satu kampung itu namanya Kang Den. Karena dia sudah masuk duluan di volunteer GPO, terus dia sering ngajak kita main tuh. Entah dalam kegiatan penanaman kah, entah dalam kegiatan berbau lingkungan. Karena ada program namanya PCT School. Jadi mereka datang ke sekolah-sekolah dan ngajak kita buat bermain gitu. Nah, asalnya tertarik itu tahun 2012 awalnya, ketika memang sebelum lulus SD ya. Terus saya masuk tahun 2015 Kang pada saat itu. Karena diajak rekannya tadi gitu. Berarti awal mulanya itu dari 2015. Oh, itu udah pas zaman sekolah? Zaman sekolah dulu tuh sekitar kalau nggak salah waktu SMP gitu kalau nggak salah. Waktu SMP sudah berkegiatan berarti Sudah berkegiatan waktu SMP. Oh, berarti Kang Dudan itu kalau tempat tinggal berarti di Gunung Putri asli. Oh, di Gunung Putri, di kaki Gunung Putri ya. Oh, berarti warga lokal berarti ya, warga lokal lah. Oh, oke. Lokal people. Berarti dari 2015 sampai sekarang sekitar 9 ya. Ya, 9 tahunan lah ya. 9 tahunan. Udah lama juga berarti ya Kang Dudan jadi volunteer itu. Oke. Selanjutnya apa aja sih Kang tugas atau kegiatan yang dilakukan oleh volunteer di gunung, khususnya di Gede Pangrango ya? Tugasnya tuh kayak gimana gitu? Kalau sebenarnya berbeda-beda Kang, setiap organisasinya gitu. Ada yang memang tugasnya hanya lingkungan saja, ada memang yang tugasnya juga kemanusiaannya saja. Tapi kalau secara umum sih ada 2 fokus yang memang dihimpun oleh rekan-rekan volunteer atau menjadi fokus rekan-rekan volunteer. Salah satunya adalah tadi lingkungan dan kemanusiaan. Kalau lingkungan, ya tadi fungsi kita tuh sebenarnya membantu petugas Taman Nasional Gunung Gede Pangrango untuk penjagaan kelestarian di Gunung Gede sebenarnya. Itu. Terus itu untuk dari segi lingkungannya. Kalau untuk dari kemanusiaannya ya kita kadang-kadang ya apapun yang terjadi gitu kepada rekan-rekan yang main di kawasan Taman Nasional ya kita pasti siap untuk membantu mereka gitu. Ya taruhlah semisal ada evakuasi atau apa kayak gitu. Oh, oke. Berarti poinnya ada 2 ya, lingkungan sama kemanusiaan ya. Itu tuh kegiatannya itu yang dilakukan itu apa aja sih Kang? Misalnya dari lingkungan apa aja kegiatannya gitu? Kalau dari lingkungan sih biasanya kita ini Bang Pei, ada beberapa program sih, tapi rata-rata
kita ada pendidikan lingkungan kayak tadi diulas di awal gitu kan, ada visit school atau school visit atau kemah konservasi. Oh, jadi itu edukasi gitu ya? Edukasi ke rekan-rekan yang masih sekolah gitu lah, anak-anak yang sekolah. Ada juga kita kegiatannya kalau misal bareng-bareng sama petugas tuh kita ada patroli lingkungan atau patroli jalur. Jadi kayak satwa dan sebagainya kita ikut patroli buat memastikan gitu habitat itu seperti apa, masih aman atau tidak gitu. Oh, atau juga pengecekan air atau ya paling banternya pasang kamera trap atau kayak gimana gitu. Oh, berarti ketika dari balai ingin melakukan penelitian tentang si hewan-hewan yang di situ itu melibatkan volunteer berarti. Melibatkan volunteer. Karena berarti volunteer ini tuh bagian dari Balai Taman Nasional. Sebenarnya enggak. Oh, enggak. Oke. Jadi kalau volunteer tuh kita berdiri secara sendiri sebenarnya. Berdiri sendiri, cuman kita ada kontrak kerjasama dengan balai. Ada perjanjian kerjasama dengan balai. Oke. Kerjasamanya itu ya tadi terkait dengan masalah lingkungan dan kemanusiaan. Jadi karena tupoksi kita membantu petugas, ketika pun memang petugas ada kegiatan, ya kita akan ikut untuk membantu kegiatan mereka gitu. Selain itu kita juga punya program-program tersendiri gitu yang memang dihimpun oleh organisasinya gitu untuk membantu salah satu tupoksi dari petugas gitu. Oke, berarti volunteer itu bisa dibilang dia itu bergerak dari kesadaran hati. Kesadaran hati karena notabene sebagai warga lokal ingin menjaga lingkungan yang ada di situ gitu. Sebenarnya ya tadi kan kalau ketika bahasanya sukarelawan ya, kan beda antara relawan dengan sukarelawan gitu ya. Betul. Kalau biasanya relawan kan ada profit dan sebagainya. Kalau sukarelawan ya kita suka-suka gitu. Kayak ya atas dasar kepuasan hati ya kita membantu. Walaupun sebenarnya kalau dari sejarahnya gitu sampai tidak hanya warga lokal sebenarnya gitu yang memang terhimpun dalam satu naungan organisasi volunteer. Ada juga orang yang memang dari luar gitu atau jauh memang ikut di kegiatan kita atau masuk di anggota kita gitu. Oh, oke. Kalau volunteer sendiri khususnya di volunteer di GPO itu ada berapa orang, Kang? Kalau secara keanggotaan lumayan, Kang, udah lebih dari 100. Oh, 100 orang. Iya, karena kita tuh mulai berdiri itu tahun 1990. Berarti lebih duluan volunteer GPO dong daripada lahir saya. Saya belum lahir tahun segitu berarti. Udah lama juga berarti ya? Lumayan lama, Bang. Oke. Nah, secara wilayah ya, wilayah kan tadi Gunung Putri ya, masuknya volunteer GPO itu di Gunung Putri. Kan ada banyak jalur nih, terus masing-masing jalur itu di Gunung Gede Pangrango itu ada volunteernya juga. Gitu. Nah, dengan kita tahu sendiri ya, Rangers di Gunung Gede Pangrango itu termasuk salah satu gunung yang banyak peminatnya lah gitu ya. Favorit lah ya, apalagi untuk warga-warga Jabodetabek karena itu yang lebih terdekat ke Gunung Gede Pangrango gitu ya. Jadi di seharinya itu banyak banget yang, apalagi kalau weekend ya, banyak banget yang naik ya. Nah, terus di Gunung Gede Pangrango itu kan ada banyak spot-spot lah ya, spot-spot. Ya kalau yang paling favorit biasanya sih ada di Surya Kencana lah ya, itu yang paling primadonanya lah ya di Gunung Gede Pangrango itu. Nah, tapi di sisi lain juga yang saya tahu itu, yang saya pernah baca gitu ya di salah satu artikel, di Gunung Gede Pangrango itu ada satu tempat ziarah yang saya tahu ya, tempat ziarah yang saya baca itu tempat ziarah namanya itu Leit Salawe Jajar ya. Leit Salawe Jajar. Itu tuh ada di wilayah jalur mana, Kang? Sebenarnya kalau secara wilayah itu masuk antara dua kawasan resort, Kang, antara resort Gunung Putri dan Sarongge sebenarnya. Tapi lebih banyak sih ketika wilayah itu masuk wilayah resort Gunung Putri. Karena lokasinya kan memang dekat di alun-alunnya, di alun-alun Surya Kencana, itu tidak jauh dan masih terhimpun di wilayah resort kita gitu. Oke. Nah, sebagai warga lokal saya pengen mengorek dulu sedikit nih tentang si tempat petilasan ya menyebutnya atau tempat ziarah. Kalau tergantung, Bang, ada yang bilang memang petilasan, ada yang memang ya kita tempat ziarah. Mungkin bisa disebut kayak gitu karena ya tadi biasanya warga masyarakat dulu gitu, masyarakat kaki gunung memang berangkat ziarah untuk ke sana, berkunjung ke di Leit Salawe Jajar, dan dulu ada memang petilasannya yang memang disimpan di situ gitu. Oke. Nah, tentang si Leit Salawe Jajar itu cerita singkatnya tuh kayak gimana sih, Kang, itu tuh awalnya tuh? Ya mungkin kalau secara umum ya, Bang, yang memang dikenal di masyarakat gitu. Leit Salawe Jajar itu kan kalau bahasa Indonesianya tuh kayak
apa lumbung padi. Ya, betul. Salawe itu kan 25 ya. Ya. Jajar itu berjajar gitu atau berderet gitu. Nah, lewit Salawe jajar tuh secara kepercayaan masyarakat mungkin entah itu dari masanya Pak Pajajaran atau apa gitu. Itu tempat nyimpen padinya masyarakat di kaki gunung, khususnya wilayah Cianjur sih sebenarnya. Oke. Jadi ada kepercayaan seperti itu, Kang. Oh, oke. Jadi Arrangers kalau yang belum tahu, Leit itu tempat penyimpanan beras masyarakat adat Sunda ya. Ya. Jadi biasanya kalau yang saya tahu itu posisi Leit itu ada di atas rumah biasanya disimpan. Jadi gudang penyimpanan beras gitu. Nah, untuk yang khusus di wilayah Gede Pangrango ini si Leitnya itu disimpan di atas gunung justru ya. Ya. Tapi sebenarnya dasarnya tetap ada di atas ya. Ya. Gitu betul ya? Ya, itu mungkin hanya simbol aja sih, Bang. Karena kan secara realita pun gitu, ketika kita datang ke lokasi Leit Salawe Jajar, itu lokasinya kan bukan Leit kayak yang memang dibayangkan rekan-rekan gitu. Bukan satu bangunan yang terdiri dari beberapa kayu yang disusun, tempat penyimpanan beras bukan gitu. Tapi hanya kumpulan batu gitu, hanya kumpulan batu yang memang berderet gitu dan tinggi-tinggi gitu. Oke. Tapi karena kepercayaan masyarakat memang dulu katanya ada kalau historikal masyarakat tuh ketika ada yang memang tidak punya beras dan sebagainya, selalu datang ke sana dan katanya dapat beras gitu. Oh, oke. Jadi bukan secara nyatanya ada beras disimpan di situ bukan ya? Iya. Oke. Terus di situ juga ada goa juga ya? Ada goa. Itu Goa Gemuruh namanya. Oh, Goa Gemuruh. Oke. Itu tuh goa yang emang terbentuk secara alami di situ. Sebenarnya kalau berbicara tentang Goa Gemuruh ada beberapa versi, Bang. Tapi yang secara versi nasional lah kita ambil dari versi umumnya. Jadi Goa Gemuruh itu dia dibuat oleh masyarakat, tidak secara alami terbentuk karena ada bangunan sisa-sisa beton. Ada yang bilang bahwa Goa Gemuruh itu tempat bersembunyinya masyarakat gitu. Ketika pada masa DITI. Karena dulu kan sempat ada operasi KKO ya, pemberantasan DITI gitu secara itu tempat politik. persembunyiannya. Itu tempat persembunyian. Oke. Nah, kan kembali lagi ke soal volunteer tadi. Ya. Yang saya tahu juga kan volunteer ini tuh khususnya di Gede Pangrango ketika kita mau awal pendakian kita melakukan registrasi segala macam. Itu tuh ada semacam safety briefing dulu dari volunteer ya, betul ya? Kayak betul, gitu ya? Itu betul. berarti salah satu tugas utama dari volunteer berarti melakukan safety briefing. Iya. Kita ada tugas seperti itu karena kita bahasanya safety talk mungkin ya, safety talk. Ketika kita edukasi kepada pendaki. Kalau dulu kita tarik ke belakang itu secara apa yang kita lakukan itu tidak hanya safety talk sebenarnya. Ada juga cek packing. Ada juga cek packing, terus nanti kita memastikan barang bawaan kayak pendaki gitu, apa yang dilarang, atau misal ketika turun apakah ada yang terbawa atau tidak, apalagi tanaman endemik gitu. Betul. Nah kita ada seperti itu, cuman ketika kondisi kan sekarang pendakinya banyak gitu. Ketika kita memastikan untuk rekan-rekan pendaki untuk cek packing dan sebagainya akan sangat sulit pertama karena stakeholder terbatas. Ditambah juga kita melihat gitu bahwa terkait dengan standarisasi pendakian sekarang di media pun sudah banyak gitu. Makanya kita hanya mengulas kembali dan memastikan rekan-rekan pendaki kalau semisal ada yang terbawakah atau sesuai atau tidakkah proseduralnya gitu. Ketika pun tidak sesuai ya kita akan arahkan kembali gitu buat rekan-rekan pendaki. Oke. Jadi lebih memastikan safety-nya aja ya ke si pendaki gitu karena dari sekian banyak pendaki apalagi di zaman sekarang gitu ya kadang masih ada aja beberapa yang tidak membawa peralatan safety gitu ya, makanya di briefing dulu sama volunteer ya gitu. Karena mungkin kenapa volunteer melakukan itu tuh karena kalau ada apa-apa nanti tetap aja volunteer yang turun gitu kan ya kalau ada sesuatu hal yang tidak diinginkan ya. Oke. Nah, selain tadi safety talk ya disebutnya ya. Selain safety talk itu tuh tadi terus ada patroli juga. Ada patroli juga. Nah, itu patroli itu setiap hari kah atau gimana tuh? Kalau kita patroli itu, kalau kita kan punya program, Bang. Biasanya program 5 tahun, program dalam jangka waktu 5 tahun gitu. Berarti ada disebutkan gitu di situ jumlahnya berapa kali dan sebagainya itu. Biasanya kalau kita setahun maaf Bang, dipotong dulu. Itu berarti volunteer itu
bikin program atau Bikin program. programnya itu dari balai terus dikasih volunteer atau volunteer bikin program sendiri? Nah, jadi biasanya kita diselaraskan, Bang. Balai tentunya punya programnya sendiri. Betul. Dan kita pun punya programnya sendiri gitu. Ketika ada memang program dari balai, ya kita akan turut membantu menjalankan atau melancarkan program dari balai. Oke. Tapi di samping itu, karena ya kita tahu lah ada beberapa tupoksi yang berbeda antara balai dengan volunteer, kita pun bikin kegiatan yang sama gitu atau bikin program yang selaras lah dengan salah satu fungsi tadi ya dalam hal lingkungan dan kemanusiaan. Oke, jadi misal dari balai punya program apa, nanti diselaraskan dengan program dari volunteer gitu supaya compare lah ya, supaya cocok gitu ya. Oke. Berarti kalau tadi patroli, kembali lagi ke patroli itu dilakukannya setiap hari kah atau gimana tuh? Kalau kita tergantung kondisi ya, Kang. Karena kalau kita lihat kan tadi diulas di awal gitu, stakeholder kita terbatas. Ketika pun memang ada rekan-rekan yang sudah siap gitu kembali lagi ke hati untuk patroli, ya dipersilahkan untuk patroli gitu. Ketika pun misal SDM-nya tidak ada, ya paling kita jeda terlebih dahulu. Yang penting patokannya kan tadi dengan skala waktu 5 tahun harus berapa kali kita patroli, ya itu terpenuhi. Atau terkadang juga memang dalam keadaan urgent. Semisal ada penemuan apakah gitu di kawasan, ya mau tidak mau kita harus mengecek gitu. Untuk membantu petugas. Kalau patroli itu tujuan utamanya utamanya itu apa, Kang? Tergantung patrolinya, Kang. Kalau semisal patroli jalur, itu memastikan apakah jalur itu harus diperbaiki atau tidak, atau harus dirubah atau tidak, atau semisal ada pelang yang rusak dan sebagainya harus diganti atau tidak gitu. Kalau patroli jalur pendakian. Kalau patroli kawasan, kita tuh kayak basicnya kayak penelitian. Jadi kan biasanya ada zona-zona tertentu di Taman Nasional yang memang mempunyai habitat hewan atau flora dan fauna tertentu gitu. Nah, kita memastikan hal itu patroli lingkungannya. Kayak semisal di Gunung Gede tuh ada salah satu hewan endemik, semisalnya ada harimau, bukan harimau ya, harimau sudah nggak ada ya. Macan tutul atau macan kumbang ya. Kita akan ikut gitu patroli dengan petugas, memasang kamera trap untuk memastikan apakah populasinya bertambah, berkurang atau kayak gimana gitu. Karena di Taman Nasional itu ada zona inti ya. Jadi zona inti itu ya biasanya yang kawasan yang tidak boleh didatangi lah ya sama siapapun ya, kecuali emang bersurat dan berizin dan itu pun ketat ya. Kecuali petugas pun itu tuh karena emang ada kayak tadi memasang kamera trap untuk pengecekan si hewan endemik di situ ya. Oke, selain tadi berarti patroli itu ada patroli jalur sama tergantung ada patroli lingkungan ya. Tapi untuk patroli itu apakah ada hubungannya dengan pendaki yang datang ke situ, Kang? Kita kalau semisal di patroli jalur ya ada kemungkinan juga masih berhubungan karena kita memastikan rekan-rekan yang naik gunung itu selamat atau tidak. Kalau bahasa mungkin sekarang ini kita monitoring ya. Kalau untuk pendakian gitu kita bahasanya monitoring. Jadi kalau semisal pendakian di Gunung Gede lagi dibuka, ya nanti kita memastikan, kita kirim semisal 2 sampai 3 orang untuk naik, memastikan semua pendaki sudah turun atau tidak gitu. Kalau untuk khususnya di patroli jalur ya tadi. Nah, terus kan di beberapa gunung, banyak gunung lah ya. Spesifiknya Gunung Gede Pangrango. Itu tuh kan ada masa-masa si gunung itu ditutup dulu gitu ya, untuk alasan misal pemulihan ekosistem kayak gitu. Nah, itu volunteer itu ada patroli juga nggak ketika penutupan itu? Ada patroli. Kalau biasanya kan kalau siklus di Gunung Gede tuh kita ada penutupan tuh setahun tuh 2 kali. Antara bulan Januari sampai Maret itu ditutup. Dan biasanya Agustus pun ditutup. Pertama pemulihan ekosistem di awal tahun, karena kan biasanya musimnya agak masih hujan. Nah itu baiklah buat pemulihan ekosistem. Nah biasanya kita patroli memastikan apakah ada pendaki ilegal atau tidak yang naik. Karena dikhawatirkan kan tadi terjadi kecelakaan atau tidak gitu. Ataukah memang kondisi lingkungan semisal kemarau, kita memastikan ketika gunung ditutup terjadi apakah berpotensi kebakaran atau tidak dan sebagainya. Ketika ditutup kita ada patroli tentunya. Kalau di Agustus kan tadi ya 17-an lumayan agak rame, banyak orang gitu. Dikhawatirkan ada yang tidak terkontrol atau tidak terkondisikan, misal bawa flare kayak kasus-kasus kemarin atau bawa petasan, itu kan dikhawatirkan terjadi kebakaran, makanya kita akan patroli gitu. Akan patroli. Nah, terus ini yang paling umum sih kayaknya dari volunteer itu, selain tadi ada safety talk ya sebelum naik, dari volunteer itu biasanya yang paling umum tuh para pendaki atau para penggiat itu tahu volunteer itu biasanya yang untuk evakuasi ya.
evakuasi, entah itu ada yang sakit atau apa gitu, itu volunteer yang melakukan evakuasi ya. Nah, apa namanya tuh, sistem evakuasinya itu apakah ketika ada laporan dari atas langsung naik kah, atau misal dipandu dulu gitu, atau gimana gitu? Kalau teknis untuk evakuasi Bang, biasanya sebenarnya kan kayak gini. Kalau sekarang kan enak ya, ada alat komunikasi. Biasanya kita juga pasang frekuensi yang memang kalau misalnya ada pendaki bawa HT, kita pasang frekuensi dan kasih ke mereka. Tapi kalaupun memang tidak bawa alat komunikasi, secara teknis nanti kan kenapa pendakian tuh minimal 3 orang. Ketika ada terjadi sesuatu hal di jalur, atau ketika mendaki, salah satu orang tuh nunggu temannya yang sakit, satu lagi turun untuk laporan. Dan kita nanti cross check terlebih dahulu secara sistemnya, kita cross check dulu datanya lengkap atau tidak dan sebagainya. Terus kita wawancara terlebih dahulu, terinterview si rekannya yang laporan, berarti memastikan kondisinya kayak gimana, langsung kita kirim orang untuk evakuasi. Biasanya kayak gitu. Oke, Kang, tadi soal evakuasi ya. Tadi disebutkan juga apa namanya, ketika mendaki itu minimal itu 3 orang ya, karena yang saya tahu juga sebenarnya ini nggak ada aturan baku yang tertulis ya. Kenapa mendaki itu harus nggak boleh seorang lah ya. Pada intinya harus ada teman yang mendamping gitu, karena bila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, kalau sendiri itu susah untuk meminta bantuan. Betul gitu kan ya? Asli banget. Betul ya? Iya, apalagi dengan fenomena saat ini terkait dengan solo hiking gitu kan. Ya mungkin untuk konten media udah aman lah gitu. Cuman ya balik lagi kalau kita berbicara tentang prosedur gitu atau tadi resiko gitu, sebenarnya itu tidak dianjurkan gitu. Karena kan beberapa kasus pun kebanyakan yang terjadi kecelakaan itu biasanya antara sendiri gitu. Pendakian sendiri gitu. Iya. Jadi udah beberapa kali ada kecelakaan, terus yang dievakuasi itu yang tadi disebut solo hiking tuh banyak ya yang kecelakaan kayak gitu. Ya betul, karena ya kenapa harus misal 2 orang atau 3 orang lah, karena ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan itu salah satu temannya itu bisa laporan ke bawah, salah satu temannya itu melakukan penanganan pertama lah ya, supaya tidak terjadi resiko yang lebih berat, resiko yang lebih besar lagi gitu ya. Oke. Nah, Kang, sebelum kita ke materi selanjutnya, karena ini membahas tentang evakuasi nih. Kita lihat artikel dulu nih. Artikel. Kang, ini ada artikel tadi kita sudah baca sendiri. Ada di tahun 2023 ya, bulan September itu ada penemuan jenazah tanpa identitas di Gunung Gede Pangrango. Tepatnya di area Surya Kencana ya. Area Surya Kencana. Nah, itu tuh yang evakuasi itu dari tim GPO atau gimana, Kang? Boleh diceritakan lah. Sebenarnya itu lumayan ceritanya agak panjang, karena awal mula tuh ceritanya kayak gini. Dulu di bulan Agustus tanggal 26 gitu, ada satu laporan bahwa ditemukanlah tadi jenazah gitu tanpa identitas. Yang nemu tuh warga lokal gitu. Entah sedang jarah atau memang dia sedang mendaki saja gitu. Ada laporan 4 orang turun, tidak ada laporan atau tindak lanjut. Setelah beberapa waktu lama, sekitar 5 ya kalau nggak salah, 5 sampai 1 minggu adalah laporan ke Resort Sarongge. Ada namanya Fareja pada saat itu yang memang dapat laporan dan langsung dikomunikasikan ke Balai Taman Nasional gitu. Sudah dapat konfirmasi, dibentuklah tim pada tanggal 7 September pada saat itu. Oke. Berarti dari awal penemuan sampai mau ke evakuasi itu berarti ada jarak dulu. Ada jarak terlebih dahulu. Karena yang menemukan itu tidak melakukan laporan langsung. Entah itu alasannya entah apa gitu ya, tapi yang pasti yang menemukan itu tidak melaporkan langsung. Tidak melaporkan langsung. Oke, berarti ada jarak juga ya? Ada jarak. Kayak kalau taruhlah misal tanggal 26, tapi sampai tanggal 7 aja udah berapa waktu lama gitu kan untuk laporan. Dan baru diproses pengecekan gitu. Berarti proses pengecekan awal itu di tanggal 7 September. Oke. Itu gimana, Kang? Dulu sih kalau saya tuh dapat laporan malah tanggal 6 sore. Sebelum itu. Tanggal 6 sore itu dulu ada petugas namanya Pangkus. Di bulan September. Di bulan September. Tanggal 6 sore dia bilang, "Kang, bisa merapat nggak?" katanya. "Ada apa nih, Pak?"
kemungkinan besar indikasi botol kosong katanya. Kalau kita kan istilahin kayak jenazah tuh botol kosong bang. Ya betul. Botol kosong. Indikasi botol kosong. Langsunglah merapat. Pada saat itu langsung merapat dan berkomunikasi lah dengan Pangkos tadi gitu. Setelah berkomunikasi hingga akhirnya sepakatlah bahwa kita bikin kelompok kecil untuk pengecekan terlebih dahulu atau memvalidasi laporan yang tadi gitu. Dengan berangkat ke area gemuruh sebenarnya kan untuk lokasi. Oke, berarti untuk yang evakuasi itu dilakukan oleh teman-teman GPO. Teman-teman GPO berkolaborasi dengan petugas, ada juga dari satu orang dari masyarakat yang pengecekan. Oke, dan Kang Dudan salah satu termasuk yang dari volunteer. Oke, dilanjut Kang. Ya dilanjut seperti itu. Tanggal 7 pagi kita sepakat bikin kelompok yang terdiri dari 5 orang, 3 volunteer, 2 volunteer, 2 petugas sama 1 masyarakat. Kita berangkat pagi-pagi dan sampai di Surya Kencana itu sekitar jam 10-an. Jam 10. Awalnya yang kita lakukan adalah karena laporan awal itu ada di wilayah gemuruh. Gitu. Wilayah gemuruh, kita cek dulu gemuruh. Tapi ya sayangnya gitu pada saat itu kita tidak menemukan jejak sedikit pun gitu. Di tanggal 7 itu. Di tanggal 7 itu. Jadi saya ceritakan dulu flashback dulu dari awal review dulu. Jadi penemuannya itu di bulan Agustus. Ada laporan. Ada laporan. Ada laporan itu di bulan Agustus. Ya. Baru tim itu naik di tanggal 7 September. Tanggal 7 September. Oke, dan itu tuh ketika mau mengevakuasi di tanggal 7 September. Ya. Itu tuh tidak ada. Tidak ditemukan jejak. Tapi yang melaporkan itu apa ya? Ikut untuk gitu ya. Bukan ikut tapi melaporkan posisinya ada di mana gitu, posisi tepatnya di sebelah mana kayak gitu. Ya, karena secara realita kayak gini, Bang. Ternyata yang 4 orang yang laporan ini itu terkendala kan, makanya laporannya tuh agak lambat. Jadi mungkin entah karena trauma atau karena takut gitu ketika dia laporan ketika menemukan mayat. Jadi si yang 4 orang ini sakit gitu pada saatnya. Terus ketika ya udah beberapa hari sakit baru laporan lah ke Resort Sarongge. Ketika pun laporan sama petugas Resort Sarongge itu namanya Fareza itu divalidasi terlebih dahulu. Datanya tuh di mana sih gitu. Lokasinya terakhir di mana, ditemukan di mana. Ketemulah titik, katanya ceritanya yang 4 orang ini dia mau ngambil air ke Surya Kencana Barat karena dia posisi lagi di gemuruh, turunlah dia potong jalur. Terus menemukanlah si tadi jenazah tadi gitu. Nah udah dari situ karena mungkin panik langsung turun, mereka nggak jadi ngambil air nih. Udah itu sudah sakit bereslah. Beberapa waktu ke depan tanggal 3 kan ada laporan dari Pareja gitu ke Pareja, langsung disambungkan ke balai dan dibikin tanggal 6. Ketika beres tanggal 6 kita bikin kan kelompok kecil tuh yang diberangkatkan pada tanggal 7. Nah udah beres tanggal 7 kita berangkat. Dilakukanlah pengecekan gitu sesuai dengan deskripsi tadi yang disebutkan si pelapor. Ya, dilaporkan oleh pelapor gitu. Tapi enak gitu pas awal-awalan kita berada atau pengecekan awal gitu, kita tidak menemukan jejak sedikit pun tidak ada jejak yang disebutkan oleh si pelapor itu di situ. Karena ciri-cirinya kan kata si pelapor itu dia menemukan ada bipak alam yang dibikin dari kayu atau anting gitu. Terus si korban tuh posisinya dia tergeletak seperti tidur gitu dan dia pakai kayak bantal dari lumut gitu. Yang posisinya tuh katanya di bawah gemuruh. Udah itu ya kita carilah gitu karena spot-spotnya, dan dia bilang saya turun tuh dekat dengan Salawe Jajar tadi. Dekat Salawe Jajar, katanya ke arah barat mengambil air. Dan ternyata ketika kita kubek-kubek tuh daerah gemuruh di sana tidak ditemukan lah. Hingga akhirnya itu di hari pertama. Hingga akhirnya karena lanjut sampai sore kan nyari, rekan-rekan juga perlu istirahat, akhirnya ngecamp dulu semalam gitu. Oh, berarti ngecamp di atas. Ngecamp dulu di atas semalam. Itu pencarian awalnya itu radius berapa meter Kang dari si titik yang dilaporkan? Dari si titik tuh berapa ya? Sekitar 300 sampai 500 meter lah. Oke. Dan tidak menemukan di Dan tidak itu. Menemukan. Oke, akhirnya berarti memutuskan tim itu untuk camp dulu di atas. Nah, setelah itu gimana Kang? Setelah kita ngecamp, kita bikin kayak kecil. Kita bikin peta operasi kecil dengan merapihkan lagi laporan gitu, dan kemungkinan yang akan si lokasi si korban itu di mana. Udah bikin peta kecil, kita istirahat, paginya lah kita operasi kembali gitu. Operasi kembali, akhirnya area yang belum dijamah pada hari pertama ya kita jamah ulang gitu. Di situ kita tidak menemukan
Oh enggak, di hari kedua tuh kita nemuin ada satu jalur masuk di area Surken tuh ke Gemuruh. Kita nemuin ada satu selaras karena terhalang oleh kayu seperti bipak. Cuman ketika kita samperin itu tidak ada apapun di situ. Itu kalau kita sebutnya legok antanan. Legok antanan karena banyak pohon antanan kan di situ. Itu antara kalau dari Gemuruhnya tuh antara puncak Gemuruh sama Leit Salawe Jajar. Itu lokasi itu di tengah-tengah. Oke. Nah, di lokasi yang di tanggal 15 ditemukan itu, pas di operasi yang pertama yang 2 hari itu sempat dicek tapi nggak ada. Nggak ada. Oke. Ternyata ketemu itu di tanggal 15. Dan ciri-cirinya itu benar ada bifak alam kayak gitu. Bifak alam, korbannya lagi ya kayak tidur gitu, pakai bantal dari lumut. Sesuai dengan pelapor itu ya. Iya. Oh, yang disebutkan pelapor itu. Oke. Nah, waktu itu, maaf nih Kang. Waktu itu kondisi jenazah itu gimana tuh? Kondisi jenazah tuh pas awal kan tanggal 15 tuh setelah ada laporan saya nggak langsung naik Kang, karena nunggu dulu rekan-rekan yang turun. Barulah tanggal 17 tuh rekan-rekan naik gitu. Ketika tanggal 17 naik, saya kan masuk tim awal tuh untuk langsung datang. Kondisi korban ya secara biologis sudah mulai rusak lah gitu. Oke. Kalau kita mohon maaf ya gitu, ketika kita cek kan kayak semisal dari muka, karena kan dia tidur tuh kayak nyerong ya dikit gitu. Itu ini udah busuk, muka udah busuk, terus tangan sampai kaki juga udah bengkak-bengkak gitu. Udah lumayan lah gitu, karena udah lama juga kan. Oke. Berarti baru dievakuasi itu di tanggal 17-nya. Ya sesuai tadi di artikel ya. Di tanggal 17. Oke. Nah, ketika melihat tadi kondisi jenazah itu ada indikasi kenapa gitu? Kalau kita sih kiranya kan kita bawa juga dari tim forensik ya, dulu kepolisian yang memang disuruh naik gitu. Karena kan teknisnya harus seperti itu. Ketika memang nemuin korban kita nggak boleh megang, nggak boleh apa ketika setelah selesai dicek gitu sama tim forensik. Indikasi kemungkinan terbesarnya adalah dia kena hipo Bang, kena hipo terlebih dahulu, hilang kesadaran, ya udah gitu. Terus dia meninggal gitu tanpa diketahui siapapun gitu. Oke. Tapi di sekitar kejadian itu, di tempat penemuan itu ada apa aja gitu Kang? Kalau dari barang bawaan yang dibawa tuh, pertama kita nemuin golok ya, karena itu yang dia pegang gitu, dia peluk, si korban ini peluk ada golok, terus ada tas kayak daypack kecil gitu, isinya tuh ada mie instan, bungkus-bungkus kue sama bekas roti lah setengah gitu. Dan ada hal kayak yang sampai tim forensik tuh bilang katanya ini kemungkinannya kan pemburu gitu. Karena tim forensik tuh dia nemuin satu hal yang jadi identitasnya pemburu biasanya kayak peluru senapan angin gitu yang kecil. Walaupun nggak banyak ya. Yeah. Entah memang dia pemburu ataukah memang yang sengaja mendaki, kita tidak tahu. Cuman ketika menemukan hal itu maka indikasinya ke sana gitu. Oke, karena ada tadi yang ditemukan ya. Jadi berarti gini Kang, ternyata ketika melakukan evakuasi itu atau hal darurat, apalagi ada korbannya itu sampai meninggal dunia gitu, ternyata tidak semudah ada laporan langsung jemput gitu. Ternyata harus ada melibatkan tim forensik terlebih dahulu kayak gitu berarti ya. Iya, kalau semisal jatuhnya tadi korban yang meninggal ya pasti gitu ada pengecekan, karena kan dikhawatirkan indikasinya tadi kalau semisal kita langsung buat turun dan sebagainya ternyata ada sidik jari atau apa yang melekat di korban, dikhawatirkan kan timbul kecurigaan bahwa ini terjadi pembunuhan. Iya. Makanya secara SOP kan seharusnya juga seperti itu. Ketika evakuasi itu kalau bahasanya kita ada sebelum analisis korban sampai jauh ke sana tuh kita ada sistem koordinasi dan komunikasi dan koordinasi terlebih dahulu. Jadi kalau semisal di satu wilayah kayak tadi semisal Gunung Gede ada dapat laporannya, pasti kita laporan dulu ke yang berwenang di situ kayak semisal balai. Karena berhubungannya dengan tadi indikasinya adalah masyarakat, pasti kita menghubungi juga kepolisian. Oke. Oh iya. Terus ketika evakuasi pun apalagi yang meninggal dunia dan tempatnya agak tersembunyi gitu ya, butuh ini juga berarti ya kayak tadi bikin peta kecil kayak gitu untuk radius pencariannya di berapa ratus meter atau berapa puluh meter di titik yang dilaporkan gitu ya.
Berarti jadi volunteer itu tidak serta merta tadi dari hati terus kayak gitu, berarti harus ada apa ya, semacam pelatihan ya. pelatihan atau ilmu yang dimiliki ya ternyata ya. Iya. Kalau kita juga kan secara sistematis tuh Bang, sebelum masuk volunteer juga kita ada diklatnya lah. Kalau kita bahasanya penabung, penerimaan anggota baru gitu. Oke. Ya kayak pegiat alam atau kayak organisasi normalnya, kita juga ada pelatihan seperti itu ya, dalam peningkatan SDM ya. Karena yang dikhawatirkan kan ketika tidak ada hal seperti itu ya, secara mental tidak kuat, secara penanganan takut salah gitu. Makanya harus ada pelatihannya terlebih dahulu. Oh, oke. Jadi Arrangers nih jadi volunteer itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan ya. Jadi volunteer itu bukan hanya tentang fisik saja yang kuat, karena volunteer itu kalau fisik mah udah jangan ditanya lah gitu. Saya pernah beberapa kali gitu ya ikut dengan volunteer beberapa gunung. Saya tidak bisa mengejar karena saking fisiknya kuat, tapi ternyata jadi volunteer itu bukan hanya fisik gitu, ternyata ada beberapa ilmu yang harus dipelajari ya Kang ya. Karena itu tadi ketika ada penanganan itu tidak bisa sembarangan gitu kan. Oke, oh begitu ya jadi volunteer. Nah Kang, selama jadi volunteer nih, selain tadi evakuasi jenazah yang itu tanpa identitas ya? Tanpa identitas. Oke. Selain penemuan jenazah yang penemuannya itu, operasinya itu lama dan ada sesuatu hal yang sedikit tidak masuk akal lah ya. Penemuannya sampai dari awal laporan sampai penemuan itu gitu ya. Tadi di operasi pertama tidak ditemukan. Terus ternyata seminggu kemudian setelah ngobrol dengan sesepuh atau juru kunci di situ, akhirnya ditemukan gitu. Nah, selain itu, apa sih yang menjadi suka atau ada hal-hal yang bikin senang gitu? Oke, saya tetap jadi volunteer gitu. Apa sih Kang? Sebenarnya kayak gini Bang. Kalau saya secara pribadi kenapa pengen jadi volunteer, karena saya menganggap bahwa ruang volunteer adalah wahana bermain bagi saya gitu. Wahana bermain. Di Zambia juga ya mau tidak mau saya warga kaki gunung sana. Warga kaki gunung gede gitu yang memang hidup dari sana gitu ya, mau tidak mau kan saya harus berperan aktif gitu dalam menjaga kelestarian di gunung gedenya juga gitu. Secara moralitas itu ya Bang. Iya. Terus kenapa harus jadi volunteer, karena apa ya siapa sih yang mau jadi volunteer kan kalau dibilang ke sana gitu, kita non profit dan sebagainya, tapi ya karena tadi mungkin panggilan hati ya Bang, panggilan hati ketika ya mungkin ada doktrinitas entahlah gitu, senior atau kayak gimana gitu yang memang tertanam gitu, yang tadi difokuskan ke lingkungan dan kemanusiaan, ya udah aja gitu kita. Kalau saya sih ke sana gitu. Dukanya jadi volunteer Kang ya. Kalau berbicara tentang dukanya volunteer lumayan Bang. Tadi ketika kita operasional atau apapun gitu, ketika kita berkegiatan ya tadi, karena kita organisasi non profit ya. Betul. Ketika organisasi non profit ya mau tidak mau secara pendanaan dan sebagainya kita harus nyari sendiri gitu. Terkadang juga ada yang lebih berkesan gitu ketika dukanya tuh ketika mau tidak mau, ketika kita dalam kondisi sakit pun gitu, ketika ada yang perlu pertolongan ya kita harus berangkat gitu. Sampai ada cerita Kang, salah satu senior saya gitu, almarhum Abidin namanya, dia kan nanamin jiwa kemanusiaannya ke kita tuh ngeri gitu ya. Jadi pernah satu kejadian nih, saya gadang sama rekan-rekan gitu, karena lumayan kan pusingnya kalau gadang. Ya pasti. Bangun tidur tuh kita pura-pura mau tidur pakai sleeping bag terus ditendang-tendangin sama dia gitu. Padahal pada saat itu kita tidak ada logistik dan sebagainya untuk evakuasi, tapi dalam keadaan capek juga gitu, tapi kita harus harus nolong orang gitu. Oke. Terus beberapa waktu lain gitu, kalau kita berbicara tentang dukanya ya tadi lah. Kadang kita karena prinsipnya gitu, satu makan semua makan, satu jajan semua jajan gitu. Terkadang ada satu momen ketika semisal penelitian lagi ditutup, yang standby itu kan kita harus tetap standby gitu, sedangkan keanggotaan atau senior juga pada berpencar gitu. Yang standby mau tidak mau kita latihan survive secara mandiri gitu. Kadang-kadang sih kita sampai ada istilahnya, kalau dulu tuh saya dapat cerita bahwa ada istilah kalau makan tuh mie instan tuh satu, tapi sayurnya tuh 11 gitu Bang. Untuk semua gitu. Jadi bukan lagi judulnya bukan mie instan sayur ya gitu, tapi sayur tambah mie instan. Nah gitu sih. Ya lumayan banyak lah kalau masalah dukanya Bang. Karena ya tapi mau tidak mau ya, ketika kita memilih jadi volunteer,
ya siap dengan resikonya. Ya. Siap dengan resikonya segala macamnya ya. Oke. Ada yang lebih ngeri lagi ketika ketika dulu kita ikut operasi SAR ketika gempa Lombok gitu. Secara panggilan jiwa rekan-rekan pengen berangkat sampai-sampai harus nebeng dulu gitu untuk berangkat sampai ke Lombok gitu dulu. Tapi ya alhamdulillahnya ada jalannya gitu dan sampai gitu buat kesana gitu dulu kayak gitu sih Bang. Kalau masalah dukanya. Oke. Nah, Kang selama jadi volunteer tadi, terus suka dukanya tadi lah ya. Nah, selama pernah mengevakuasi pendaki atau siapapun itu gitu. Rata-rata kalau misalnya bisa di rata-rata gitu ya, kebanyakan itu orang yang dievakuasi itu penyebabnya itu apa, Kang? Kalau kita tarik rata-rata penyebab tadi Bang, standarisasi pendakian gitu, yang memang tidak lengkap gitu. Kebanyakan kan rekan-rekan pendaki, ya mohon maaf gitu ya, tidak semua, tapi ada beberapa sebagian yang memang abai terkait dengan standarisasi pendakian. Ya contoh hal kecilnya sepatu lah gitu. Oke. Kita beberapa kali baca informasi ternyata 65% kan kecelakaan seluruh gunung Indonesia terjadi karena tidak pakai sepatu. Entah itu tersangkut di akar, entah itu dia kesleo atau kayak gimana. Dan bahkan kebanyakan pendaki yang terkena gejala hipotermia itu karena tidak pakai sepatu. Karena kan suhu suhu dingin. Betul. Sedangkan ya rekan-rekan pasti pernah lah coba gitu ngecamp di gunung manapun gitu. Ketika malam tuh ketika kita tidur nggak pakai kaos kaki gitu atau ya pakai kaos kaki pun sama, terasa dingin tuh pertama tuh di kaki gitu. Ya, biasanya kayak gitu Bang. Standarisasi pendakian yang memang ya sedikit diabaikan lah, bukan sedikit sih, mungkin sering diabaikan gitu sama pendaki. Nah, Kang, di kita itu ada program ya CSR untuk di gunung-gunung. Nah, programnya itu shelter emergency gitu ya, shelter emergency. Dan salah satunya termasuk ada di Gunung Gede Pangrango. Nah, dengan ada shelter emergency itu, apakah dari volunteer sedikit banyak terbantu atau gimana, Kang? Kalau bilang terbantu ya kita sangat terbantu sebenarnya. Sangat terbantu. Kenapa? Karena beberapa kasus kita nemuin banyak pendaki yang memang terkena trouble tuh di area camp di Surya Kencana gitu kan. Surya Kencana. Entah itu terkena hipo dan sebagainya gitu. Ya salah satu penanganannya kan ketika memang tidak ada tempat. Karena kan kalau minta bantuan ke pendaki lain untuk mengungsi di tenda kan tidak mungkin. Betul. Biasanya kan menggunakan shelter. Itu sangat terbantu Bang. Ditambah juga kan ya alhamdulillahnya sekarang kita di shelter ada alat komunikasi dan sebagainya, ada rig atau HT yang dipasang, itu mempermudah kita untuk masalah evakuasi dan sebagainya. Oke. Jadi sebelum ada misalnya ada pendaki yang terkena hipo lah, kita ambil contoh, mungkin bisa mengevakuasi penanganan pertamanya bisa evakuasi dulu ke shelter gitu ya. Sebelum dievakuasi nanti sama tim volunteer. Oke. Nah, kita tadi udah ngobrol banyak banget lah Kang soal tentang volunteer ini, dan sekali lagi saya respect banget Rangers terhadap teman-teman volunteer itu dimanapun ya volunteer, karena sifatnya itu tadi kata Kang Dudan itu volunteer itu independen dan non profit ya, jadi mereka itu kolektif gitu atas panggilan jiwa gitu. Tadi programnya ada lingkungan terus kemanusiaan gitu. Nah Kang, untuk closing nih, ada himbauan atau apa ya untuk teman-teman Rangers yang menonton dari Kang Dudan, Kang? Kalau kita sih ada beberapa hal yang harus disampaikan gitu terkait dengan tadi ya bahayanya mendaki gunung lah gitu. Kita nitip ke rekan-rekan Rangers atau memang rekan-rekan yang memang senang naik gunung gitu. Kita nitip standarisasi pendakiannya gitu. Kenapa dan SOP di setiap gunung tuh harus dijalankan gitu, karena ya tadi berkenaan dengan resiko gitu. Jangan sampai rekan-rekan menganggap bahwa pendakian gunung itu adalah hal atau olahraga biasa yang memang dianggap sebagai satu tempat wisata gitu. Jangan sampai seperti itulah. Ditambah lagi kan sekarang dengan tren mohon maaf ya gitu solo hiking dan sebagainya, kita himbau sih jangan diikutin lah. Kenapa? Karena SOP-nya juga sudah jelas gitu. Pendakian tuh minimal 3 orang. Berkegiatan pun tuh harus ada rekannya. Kalau kita lihat di konten-konten array juga kan kita lihat bahwa ada ketentuan-ketentuan untuk berkegiatan alam. Nah, itu pun harus diikutin gitu. Kenapa? Karena tadi berkaitan dengan resiko. Jangan sampai kita niat naik gunung gitu dengan bahasanya mungkin agak kasar ya kalau kayak unjuk diri dan sebagainya, tapi tidak memperhatikan resikonya. Karena kebanyakan tadi terkait dengan masalah SOP yang
dilalaikan gitu. Itu beresiko banget gitu. Ya contohnya kayak tadi sepatu lah, setelah diulas gitu ya. Penggunaan sepatu dengan 65% kecelakaan kan ternyata di Gunung Indonesia tuh karena tidak pakai sepatu, entah karena kesleo kah atau karena memang kena hipo gitu. Karena kan pertama nyerang tuh di kaki. Ditambah juga ya tadi solo hiking ya, kita tidak jangan sampailah kejadian bulan September kemarin gitu menjadi hal yang jadi terbiasa gitu. Apalagi sampai memakan korban gitu kan. Paling gitu sih Kang. Oke, Rangers, ternyata tadi himbauan dari Kang Dudan sangat baik sekali ya buat teman-teman Rangers. Mohon diperhatikan tadi himbauan-himbauannya. Oke, Rangers, tadi himbauan dari Kang Dudan sangat bagus sekali untuk teman-teman Rangers. Jadi mohon diperhatikan untuk teman-teman Rangers ketika berkegiatan di alam, khususnya pendakian gunung, karena tadi 65% kecelakaan yang ada di gunung itu karena lalai ya, abai terhadap SOP lah, standarisasi pendakian. Ya. Jadi buat ini Bang, gimana Kang? kita nitip sampah, mohon maaf banget gitu. Oh iya betul tuh, sampah itu hal kecil tuh. Sampah. Karena kenapa? Ya beberapa waktu ke belakang gitu. Sampai kita melaksanakan opsi itu 2,5 ton gitu sampah, kan ngeri gitu. Ngeri lah, kita nitip lah buat rekan-rekan pendaki gitu dimanapun gitu, kita nitip sampah gitu, harap dibuat turun gitu, jangan sampai ya ada istilahnya gunung bukan tempat sampah, ya itu ditanamkan, bukan hanya jadi slogan gitu buat rekan-rekan. Betul. Oke. Banyak sekali cerita kisah inspiratif dari Kang Dudan, volunteer di GPO Gunung Budaya Pangrango di jalur Putri ya. Kang Dudan hatur nuhun, terima kasih, sehat selalu. Dan untuk teman-teman volunteer yang lainnya, saya respect, kalian hebat, semoga sehat selalu. Dan untuk selanjutnya, kita ketemu lagi di cerita petualang selanjutnya. Siap. Sip. Mang Dudan, hatur nuhun pisan. Siap.